Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali bersama kami, para frater dari Komunitas Seminari Tinggi SPD Surya Wacana Malang dalam edisi Renungan Harian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita semua tentu tahu bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang sangat mengerikan. Dulu pada zaman Yesus, orang-orang yang sakit kusta selalu dicap sebagai orang-orang berdosa. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi pada saat itu meyakini penyakit kusta adalah hukuman dari Allah untuk seseorang yang telah berbuat dosa. Karena penyakit kusta itu menular, biasanya orang-orang yang sakit kusta itu harus diasingkan di suatu tempat. Tentunya tempat itu harus jauh dari penduduk dan mereka tidak boleh berinteraksi dengan penduduk. Dan terkasih, dalam Injil hari ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang menderita kusta. Jadi ada seorang kusta yang mendatangi Tuhan Yesus, berlutut di depan Tuhan Yesus, memohon kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menyembuhkan dirinya dari penyakit kustanya. Dan hal yang menarik atau hal yang sangat luar biasa adalah Tuhan Yesus sama sekali tidak menghindar dari orang yang sakit kusta tersebut. Tuhan Yesus tidak merasa takut ketika melihat orang yang sakit kusta tersebut. Bahkan Tuhan Yesus berani menjamah orang yang sakit kusta itu. Tuhan Yesus berani menyentuh orang itu hingga akhirnya orang itu dapat sembuh seperti semula. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Injil yang singkat ini? Dalam Injil tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus ketika melihat orang kusta tersebut, hatinya tergerak oleh rasa belas kasihan. Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasih ketika melihat orang kusta itu. Belas kasih adalah kata kuncinya. Saudara-saudara yang terkasih, belas kasih dalam bahasa Latin disebut dengan compasio. Dan kata compasio itu sendiri tersusun atas dua kata. Yang pertama, cum, yang artinya bersama-sama, dan passio, yang artinya menderita. Jadi berbelas kasih bisa diartikan dengan bersama-sama menderita. Jadi ketika Tuhan Yesus dikatakan tergerak oleh belas kasih, kita dapat menyimpulkan bahwa pada saat itu Tuhan Yesus juga turut merasakan penderitaan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk belajar dari Tuhan Yesus. Belajar dalam hal apa? Kita belajar untuk berusaha turut merasakan penderitaan orang lain. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh cuek atau kita tidak boleh menutup mata ketika kita melihat sesama kita sedang menderita. Mari kita berusaha untuk turut merasakan penderitaan orang lain. Kita tidak perlu berpikir sesuatu yang muluk-muluk, sesuatu yang luar biasa seperti Tuhan Yesus. Kita dapat meneladani Tuhan Yesus melalui hal-hal yang sederhana. Misalnya ketika teman kita sedang sakit, atau ketika keluarga kita sedang sakit, mari kita mencoba untuk memberikan perhatian kepada mereka. Atau barangkali kita berusaha untuk menjenguk siapa saja yang sedang sakit, menjenguk teman kita yang sedang sakit. Atau ketika ketika seseorang sedang mengalami kesedihan atau keputusasaan, kita tidak boleh menutup mata, kita juga dipanggil untuk memberikan semangat, memberikan support kepada mereka.
Barangkali ketika kita melihat seseorang sedang dikucilkan atau diasingkan, kita juga turut memberikan perhatian kepada mereka. Sebagaimana yang dialami oleh orang yang sakit kusta tadi. Orang yang sakit kusta tadi tidak hanya menderita secara fisik, tetapi ia juga menderita secara batin karena dianggap sebagai orang berdosa, lalu diasingkan dari penduduk. Tak ada yang mau berinteraksi dengan mereka. Dan tetapi Tuhan Yesus melakukan suatu tindakan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus berani mendekati mereka, berani mendekati orang kusta itu, bahkan menyentuh orang kusta itu. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin menutup permenungan kita hari ini dengan mengutip kata-kata dari Ibu Teresa. Ibu Teresa pernah berkata, "Di dunia ini ada banyak penderitaan, sangat banyak. Penderitaan ini bermacam-macam. Ada yang menderita karena kelaparan, ada yang menderita karena tidak mempunyai tempat tinggal, dan ada yang menderita karena berbagai macam sakit penyakit. Tetapi saya yakin bahwa penderitaan yang paling menyiksa adalah kesepian, adalah perasaan tidak dicintai dan tidak mempunyai teman. Semakin lama saya semakin yakin bahwa penderitaan yang paling menyakitkan adalah tidak mendapatkan rasa kasih sayang. Saat ini telah ditemukan obat penyakit kusta, dan orang yang sakit kusta pun bisa disembuhkan. Ada obat untuk penyakit TBC, dan orang yang sakit TBC pun bisa disembuhkan. Tetapi tidak ada obat untuk penyakit yang dahsyat, yaitu perasaan tidak dicintai. Tidak ada yang dapat mengobati perasaan seseorang yang kurang dicintai, kecuali bila ada tangan yang mau melayani dan hati yang mau mencintai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita semua dipanggil untuk menyalurkan cinta kasih Allah kepada siapa saja, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang barangkali saat ini mengalami penderitaan atau mengalami kesedihan atau keputusasaan. Mari kita turut merasakan penderitaan mereka. Mari kita turut memberikan dukungan kepada mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Tuhan Yesus berbelas kasih kepada orang yang sakit kusta, yang mana orang yang sakit kusta itu selama ini telah menderita baik secara fisik maupun secara batin. Tuhan memberkati kita. Shalom, sampai jumpa.